Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Kebenaran. Baik, kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah pesan bijak yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar mengenai nasab habaib. Bagaimana pesan beliau? Mari kita simak videonya dari sekarang. Sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah ini. Terus enak-enak tenang-tenang dimunculkan. Sudah ini. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, tapi isinya sudah saling cacat mencacat, saling caci mencaci, saling menjatuhkan. Nah ini, ya, itu isinya itu fitnah, saling menjatuhkan, saling apa yang sudah maton, urek-urek, ya dianu, udah adik, ya itu nggak bisa orang pasti nanti. Sekarang orang jadi orang kuat sampai sekian periode, nanti setelah itu gimana? Muncul orang lainnya. Jadi sudah orang sekarang berani-berani. Saya itu sejak dulu itu sering menyampaikan hadis man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Itu sudah biasa saya sampaikan untuk menggerakkan agar orang-orang cinta cari ilmu, thalabul ilmi, senang ya, senang untuk menggali ilmu, bukan untuk bela satu kelompok yang lain. Jadi artinya man batta bi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lemah amalnya, kendu amale, maka nasab tidak akan pernah bisa membantu dia untuk menjadi orang yang mulia. Nasabnya siapapun, tapi kalau lemah amalnya, thalabul ilminya, upaya ikhtiar untuk mencari kebaikan, yang tidak akan terangkat. Artinya apa? Pokoknya siapapun, anaknya kiai, anaknya tukang beca, anaknya siapapun, bahkan dzurriyyah Rasul pun, kalau malesan ya tidak akan dapat. Itu di organisasi ini banyak orang yang masih mengandalkan nasab karena putranya kiai, karena Gus ini Gus itu, lalu dia sepertinya harus diberi kedudukan, menduduki, bahkan seenaknya untuk merubah ini merubah itu dan sebagainya. Itu sering saya sampaikan. Loh, saya ngomong gitu itu di saat rame-rame masalah polemik habaib. Itu ada sebuah video petilan dari isi saya menyampaikan, dianggap saya membela kelompok yang anti Habib ya. Man batabihi hadis man batabihi amalu lam yusbiku, dianggap saya nyindir atau apa ada tujuannya untuk menyemangati. Ya ini zamannya siapa yang merasa aman? Tidak ada. Kedudukan kiai pun seharusnya tidak aman. Kedudukan apapun di dunia seharusnya dia tidak merasa aman, sehingga dia jungkungnya kepada Allah, ta'alluqnya pada Allah lebih kuat, karena tidak pernah aman dia. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak, cuma kalau ketemu Habib sudah Habib, yang penting panjenengan takwa Allah, anu pasti tidak akan berubah. Orang ta'zim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya, yang bukan Habibnya. Nilai ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini ya, kalau tujuannya adalah penggalian ilmu ilmiah ya, untuk menggali ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama ya, kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anda, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan
anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul. Tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu apa istilahnya itu ya ngungkit-ngungkit sejarah, ngungkit-ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus punya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pakai Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan, wah sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi, karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel loh, bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Pasti nanti ketemu, dasarnya ilmiah. Lagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa ke Indonesia. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, terutama Kutubul Al-Fiqih, ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan pesan yang sangat bijak sekali, yang sangat menenteramkan hati sekali, yang sangat menyejukkan, yaitu pesan bijak yang langsung disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar mengenai hal nasab Ba'alawi. Pesan yang sangat bijak, pesan yang sangat menenteramkan jiwa, tidak mencaci maki, tidak mengadu domba dan sebagainya. Beliau meluapkan isinya dan beliau memberikan pesan nasihat baik kepada siapapun, kepada gus-gus, kepada habaib, kepada para kiai dan sebagainya. Inti dari pesan beliau adalah nasab itu tidak menentukan kita mulia, tetapi yang menentukan kita mulia adalah sebuah amal. Meskipun kita anaknya kiai, tetapi amal kita tidak belajar, maka kita tidak akan mulia. Meskipun kita anaknya ulama, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka kita akan hina. Meskipun kita anak keturunan Rasulullah, tetapi kita melanggar syariat-syariat Allah, maka nasab itu sia-sia. Jadi kemuliaan itu dilihat dari amalnya, dilihat dari ketakwaannya, bukan dinilai dari nasabnya. Mungkin itu poin pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar mengenai nasab habaib. Dan kita perlu apresiasi kepada beliau karena beliau memberikan nasihat ke semuanya, bukan hanya kepada habaib, tetapi kepada putra kiai, kepada ulama-ulama dan sebagainya mengenai hal nasab. Jadi kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, kita akan mengerti dan paham maksud dan pesan yang disampaikan oleh beliau. Jadi bagaimana tanggapan beliau terhadap pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.